Di lapangan, terutama di Jawa Tengah, pertarungan Pilpres ternyata sudah mulai panas. Bahkan bisa jadi malah sudah benar-benar panas. Sudah amat panas. Jawa Tengah jadi medan pertempuran terpenting di ajang Pilpres putaran pertama ini. Usaha Prabowo Gibran untuk menggembosi Mas Ganjar di kampung halamannya sendiri. Usaha Prabowo Gibran tersebut menghadapi perlawanan keras, menghadapi kemandekan. Mas Ganjar sendiri sudah turun tangan langsung buat mempertahankan wilayah kandang banteng tersebut. Dia terus berkeliling dari satu titik ke titik lain di wilayah kekuasaannya buat menghadang infiltrasi yang dilakukan Prabowo Gibran. Nah, kalau sekarang Pak Jokowi sampai harus ikut turun ke gelanggang Jawa Tengah, ikut cawe-cawe, ikut berkeliling ke kota-kota di Jawa Tengah, mengikuti jejak Mas Ganjar, ini memang pertanda dari banyak hal. Ini pertanda dari banyak hal. Kalau Pak Jokowi sampai harus ikut mengkondisikan Jawa Tengah, itu berarti posisi Prabowo Gibran masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Target menang satu putaran tampaknya nggak mungkin lagi buat tercapai. Suara Prabowo Gibran terus stagnan di angka 42%. Dan masalahnya, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sudah mulai mendapatkan angin rebound. Suara mereka mulai naik lagi seiring gencarnya Ganjar Mahfud berkampanye di lapangan dari satu kota ke kota lain, dari satu pesantren ke pesantren lain, dan dari satu komunitas anak muda ke komunitas anak muda lainnya. Animo peserta kampanye Ganjar Mahfud terus meningkat dan mulai menemukan momentumnya. Makanya, kubu Prabowo Gibran tampaknya mulai panik. Sampai-sampai nih Pak Jokowi sendiri sudah mulai lebih terang-terangan menunjukkan dukungannya ke paslon nomor 2 itu. Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dia bahkan lebih vulgar lagi. Dia berkampanye kalau bansos yang sedang giat dikucurkan pemerintah sekarang ini adalah bansos dari Pak Jokowi, bukan dari pemerintah. Sudah pasti cara komunikasi Pak Zulhas ini bertujuan untuk meraup suara para penerima bansos. Tapinya nih, ternyata masyarakat akar rumput mulai menunjukkan penolakan dan perlawanan terhadap narasi bansos Pak Jokowi ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Masyarakat akar rumput paham ini adalah bansos pemerintah yang diambil dari uang mereka. Bansos adalah hak mereka, bukan pemberian akibat kebaikan hati penguasa. Makanya, kabar buruk bagi kubu 02, suara mereka kini mulai stagnan di angka 42%. Rakyat nggak termakan lagi sama bujuk rayu mereka. Rakyat malah mulai menunjukkan sikap dan rasa sebal. Dan makanya kubu Prabowo Gibran pun kini terpaksa. Mereka harus menghadapi Pilpres putaran kedua yang diyakini bakal semakin sengit lagi. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sudah dari kemarin, sudah teman-teman berjalan. Saya minta bantuan teman-teman Komisi 1, TPN, dan sudah komunikasi dengan Kasat, Panglima TNI, saya tadi juga kontak dengan Pangdam, dan sekian belas orang dari oknum itu hari ini mendapatkan hukuman. Menurut saya bagus gitu. Dan ini menjadi pelajaran serius buat kami agar jangan semena-mena. Kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Suka tidak suka, Pilpres 2024 akan dikenang sebagai Pilpres yang jauh dari suasana riang gembira. Pilpres 2024 adalah Pilpres yang keras dan bahkan brutal. Sekarang ini sudah jatuh korban. Sekelompok pendukung Ganjar Mahfud dianiaya oleh oknum-oknum tentara di Boyolali. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, kondisinya lebih parah lagi. Satu orang relawan Ganjar Mahfud meninggal dunia. Kabarnya sih dianiaya oleh oknum pendukung Capres 02.
Pilpres 2024 sudah memakan nyawa manusia. Sudah memakan nyawa manusia, dan ini sungguh menyedihkan. Tapi dengan adanya kejadian memilukan ini, janganlah kita berharap kesengitan Pilpres akan mereda. Itu nggak bakal terjadi. Pilpres kemungkinan bakal semakin keras lagi dan bisa jadi akan muncul semakin banyak korban dari pergesekan-pergesekan di akar rumput. Ambisi berlebih yang menghalalkan segala cara, yang menghalalkan intimidasi, semua itu ternyata berbalik dan berbuah penolakan. Bahkan berbuah perlawanan. Rakyat tidak takut. Rakyat penerima bansos tetap punya harga diri. Mereka sekarang malah semakin berani menunjukkan penolakan terhadap cara-cara politik kotor tersebut. Seperti politisasi bansos, setelah sebelumnya kita disuguhi politisasi Mahkamah Konstitusi. Mereka yang mengira rakyat bisa dibungkam dengan uang bansos tampaknya sudah salah perhitungan, sudah salah menilai rakyat Indonesia. Mereka luput paham kalau rakyat punya insting. Mereka punya hati nurani yang bergejolak setiap kali merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh para penguasa. Dan rakyat bukan hanya punya logikanya sendiri, tapi yang terpenting, rakyat punya hati yang bisa menilai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang peka karena telah terasah oleh terpaan sejarah. Rakyat Indonesia mudah terusik rasa keadilannya karena pada hakikatnya kemerdekaan bangsa ini adalah perjuangan untuk keadilan. Dan sekarang, tampaknya rakyat mulai memunculkan gelombang momentum untuk bersikap tegas terhadap langkah-langkah salah yang dilakukan oleh para pemimpin mereka. Dengan menguatkan penolakan rakyat terhadap pasangan 02 yang didukung kekuasaan, kita harus menerima bahwa Pilpres 2024 gak bakal berlangsung damai dan riang gembira. Pilpres 2024 akan keras dan bahkan vulgar. Dan sekarang, semua rakyat bersiap mencegah adanya upaya-upaya untuk memenangkan pemilu dengan cara yang curang. Kita semua harus waspada. Kita semua menjaga Pilpres agar tetap jujur, adil, bebas, dan rahasia. Itulah medan pertarungan rakyat yang berikutnya. Ayo, kita selamatkan demokrasi. Tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Di lapangan, terutama di Jawa Tengah, pertarungan Pilpres ternyata sudah mulai panas. Bahkan bisa jadi malah sudah benar-benar panas, sudah amat-amat panas. Jawa Tengah jadi medan pertempuran terpenting di ajang Pilpres putaran pertama ini. Usaha Prabowo Gibran untuk menggembosi Mas Ganjar di kampung halamannya sendiri, usaha Prabowo Gibran tersebut menghadapi perlawanan keras menghadapi kemendekan Mas Ganjar sendiri sudah turun tangan langsung buat mempertahankan wilayah kandang banteng tersebut. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa